Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Korwil Cam Dindikpora Kecamatan Wanayasa. Kepada Ibu Parijem, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Saringat selaku pengawas di Korwil Cam Dindikpora Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati segenap pengurus K3S dan juga tak lupa Bapak Ibu Kepala Sekolah Korwil Cam Dindikpora Kecamatan Wanayasa, serta Bapak Ibu operator dan juga narasumber pada pagi hari ini yang sangat saya banggakan dan hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, pertemuan pada siang atau pagi hari ini memang sudah kita planningkan beberapa hari yang lalu. Hari ini insya Allah kita akan mengikuti sosialisasi pembuatan barcode peduli lindungi. Artinya apa? Artinya ini merupakan salah satu bagian daripada protokol kesehatan yang harus diterapkan ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka penuh. Mulai kemarin hari Senin, insya Allah semua sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka penuh. Mungkin sudah ada yang dimonitoring, tapi barangkali ada yang belum sempat dimonitoring. Nah, harapan kita dan juga harapan dinas, walaupun semua sudah pembelajaran tatap muka penuh, tetapi tetap protokol kesehatan hal yang tidak bisa ditawar. Bahkan kabupaten itu agak keras. Kalau ada yang kewenangan tidak melakukan protokol kesehatan, tutup saja, dihentikan pembelajaran tatap muka langsungnya gitu untuk pesan kabupaten. Sehingga harapan kami untuk semua sekolah benar-benar memperhatikan ini. Ketika pembelajaran tatap muka sudah penuh, protokol kesehatan tetap untuk dijalankan. Walaupun ini agak berat juga, karena saya lihat kelihatannya banyak siswa yang mungkin karena jenuh atau tidak terbiasa tidak pakai masker. Yang pakai masker itu hanya berapa persen ketika kita keliling sekolah. Nah, monggo untuk Bapak Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan hal itu, karena itu merupakan suatu hal keharusan. Walaupun sudah melandai saat ini, kita sudah ada di level 2, bahkan mungkin menuju level 1, tetapi tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Salah satu bagiannya adalah hari ini kita akan nanti diberi sosialisasi tentang pembuatan barcode yang peduli lindungi itu. Diharapkan kelak instansi-instansi itu sudah memasang barcode ini, sehingga ketika ada orang asing datang sudah terdeteksi apakah orang asing itu positif, terindikasi positif atau tidak, nanti akan kelihatan. Misalnya panjenengan datang ke kantor Korwil, kalau sudah dipasangi barcode kan nanti panjenengan masuk ke area itu disuruh scan dulu sehingga kelihatan oh ini positif tidak. Kalau positif disuruh untuk mundur dulu, jangan masuk ke ruangan. Demikian juga instansi-instansi kelak semua akan memasang barcode ini. Nah, harapan saya monggo nanti kegiatan hari ini diikuti dengan sungguh-sungguh sehingga bisa diaplikasikan di instansi atau satuan pendidikan panjenengan. Untuk tentang pembelajaran tatap muka penuh juga kami harap kalau ada hal-hal yang serius untuk bisa segera laporan. Hal-hal serius apa itu artinya? Barangkali ada yang kelihatannya ada yang positif atau ada
anak yang keluarganya terindikasi positif dan sebagainya segera laporan ke kami, sehingga kami bisa segera laporan juga ke kabupaten dan juga untuk ditindaklanjuti. Berikutnya yang kedua, Ibu Bapak, kita sangat prihatin dengan adanya kasus kemarin di SD Negeri 3 Wanaraja, di mana ada siswa bernama Rian Gilang Ramadan yang hari Minggu itu dinyatakan hilang, dan hari Senin paginya setengah 6 diketemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, sudah meninggal. Dan info terakhir tadi malam kita dapati hasil otopsi dan pengakuan dari pelaku, ternyata pembunuhannya menggunakan parang. Memang sangat sadis. Ketika kita kemarin berkunjung ke rumahnya, Pak Kades itu menunjukkan foto di mana tengkuk sini itu luka menganga, tidak hanya memar, menganga. Nah, setahunya kan karena mungkin kecantel awak uwe, tak tahu karena apa, tapi ternyata setelah hasil otopsi kan itu luka mungkin benda tajam, karena menganga kan hanya sekedar batu atau apa kan mungkin hanya memar, itu menganga. Dan tadi malam dapat info katanya hasil otopsi dan pengakuan pelaku memang menggunakan parang. Nah, berkaitan dengan hal ini, kami mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan, dan tak lupa-lupanya Bapak Ibu Guru memantau peserta didik untuk mengingatkan terutama pergaulan, terus juga HP untuk hati-hati. Maksudnya hati-hati kalau tidak perlu nggak usah dolan-dolan bawa HP, karena terkadang kejahatan itu tidak ada niat, tetapi karena ada kesempatan, kayak Bang Nabi ya kejahatan itu terkadang karena adanya kesempatan. Dan kasus yang di Wanaraja 3 itu ternyata hanya juga masalah HP, karena si pelaku ingin menguasai HP korban. Bayangkan, padahal anak baru satu loh, itu satu-satunya anak, dia belum punya adik sih sehingga orang tuanya memang sangat terpukul. Kita menyadari sekali orang tuanya, ibunya sangat terpukul dengan keadaan ini. Anak satu meninggal dengan cara yang sangat tragis. Nah, monggo karena sekarang ternyata kejahatan tidak hanya di kota-kota besar ya Ibu Bapak, ternyata di puncak gunung, di yang daerahnya tenang, adem, ayem, tak tahu-taunya ada kejahatan yang sungguh sangat sadis dan luar biasa. Sehingga monggo kita pantau bersama, semoga ini kejadian pertama dan terakhirlah di Wanayasa, jangan sampai ada lagi anak didik maupun pendidik yang jadi korban kejahatan. Nah, untuk itu mari kita mengucapkan bela sungkawa yang mendalam ya untuk SD Wanaraja 3. Hadir tidak hari ini? Ada nggih? Oh ya, duka yang sangat mendalam. Semoga Nandarian, Husnul Khotimah dan yang ditinggal mendapat kesabaran. Sejenak kita tundukkan kepala untuk mengirim doa dan Al-Fatihah untuk almarhum Ananda Rian Gilang Ramadan. Berdoa mulai. Cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir besok ada 2 agenda Ibu Bapak Kepala Sekolah, barangkali agak bingung. Satu adalah pembuatan rekening baru BOS ya, berarti panjenengan mengisi spesimen dan tanda tangan. Itu adalah jadwal yang membuat BPD, sehingga kita tidak bisa menggeser-geser, mau tidak mau berarti besok Bapak Ibu Kepala Sekolah menghadiri acara penandatanganan rekening dan spesimen baru. Tidak bisa diwakilkan kalau tanda tangan ini Bapak Kepala Sekolah dan bendahara. Padahal besok juga ada acara undangan yang bersama dari kecamatan ya, dari Puskesmas tentang rakor COVID, rakor vaksin COVID anak sekolah. Kayaknya jamnya sama ya Bapak Ibu. Nah, monggo panjenengan atur. Maksudnya kalau memang nyandak panjenengan ngikuti tanda tangan spesimen terus ke sana nggih monggo dipersilahkan. Tapi kalau tidak nyandak nggih panjenengan usahakan untuk tetap ada hadir yang di rakor. Mungkin wakil atau bagaimana, dilihat sikonnya besok karena sama-sama penting acaranya. Untuk yang penandatanganan spesimen ini juga penting berkaitan dengan dana BOS. Kalau ini tidak dilakukan nanti bosnya tidak bisa
cair. Sementara untuk rakor yang tentang COVID, vaksin COVID anak SD itu juga penting karena kita semua akan menangani hal itu. Untuk anak SD di bawah sudah mulai dilakukan vaksin yang untuk anak SD. Kita akan mungkin setelah rakor itu baru mungkin ada kelanjutannya jadwalnya. Nah, barangkali di tempat panjenengan ada sekitarnya marga masyarakat atau orang tua yang belum vaksin, ketika SD jenengan ada vaksin, bolehlah untuk dinunutkan kalau masih ada vaksinnya, sehingga lingkungan sekolah benar-benar masyarakatnya sudah vaksin, anaknya sudah vaksin, pendidik dan tenaga kependidikannya sudah vaksin. Insya Allah secara manusiawi kita sudah ikhtiar secara maksimal. Kalau sudah ikhtiar kok kena, itu sudah di luar kemampuan kita. Harapan kita ke depan pendidikan kita lebih mantap lagi dengan suasana yang sudah kembali berangsur-angsur normal, sehingga monggo jangan sampai hal yang sudah nyaman ini dicederai dengan adanya abai dalam protokol kesehatan. Kalau sampai pas jenengan abai kok dilalai, ada yang berkunjung dari pihak kecamatan atau Satgas Covid, nah itu kan akan jadi masalah. Dan jangan lupa Ibu Bapak Kepala Sekolah untuk membentuk satuan tugas COVID tingkat SD. Anggotanya siapa ya? Warga sekolah yang ada di SD situlah, penjaga, guru atau TO yang ada. SK kelihatannya Pak Heri apa siapa sudah ada contoh SK yang di-share di info kedinasan, tinggal panjenengan modifikasi sesuai sekolah panjenengan masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Parijem atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari K3S kepada Ibu Sri Sumiati warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Korwil Dipura Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati rekan-rekan yang kemarin mengikuti sosialisasi pembuatan barcode QR, yang saya hormati teman-teman kepala sekolah beserta teman-teman guru serta operator yang pada hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi pembuatan barcode Peduli Lindungi. Puji dan syukur marilah senantiasa tetap kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik pagi ini kita semua masih diberikan umur panjang, kesehatan, keselamatan, dan berbagai nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah kita, yang memberikan suri teladan kepada kita selaku umatnya, yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di hari yaumul hisab nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya pada hari Rabu beserta Mas Dani dan Mbak Larasati diberikan surat tugas untuk mengikuti sosialisasi QR di lantai 3 gitu. Lantai 3 Aula Dindikpora Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini saya hanya akan menyampaikan garis-garis besar awal. Nanti untuk masuk pada pembuatan barcode bagiannya Mas Dani dan Mbak Laras ya. Beberapa hal yang disampaikan pada waktu itu oleh Pak Endar. Yang pertama adalah permohonan maaf pada waktu itu Pak Kadin, Pak Nortamami tidak bisa menghadiri pada acara tersebut karena bersamaan adanya pelantikan mutasi di dinas yang lain. Karena menurut aturan bahwa Pak Nortamami itu sudah
menduduki jabatan di Dindikpora sebagai kepala dinas itu sudah selama dari tahun 2014 selama 5 tahun, berarti sampai 2019 itu ada bonus 2 tahun ya. 2 tahun untuk perpanjangan itu maksimal. Jadi tahun 2021 harus mau tidak mau pindah ke dinas yang lain. Nah, untuk penggantinya sekarang kalau tidak salah ya, diangkat dari PLT dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Bapak Agung, Dr. Andes Agung Yusianto MSI kalau nggak salah ya. Nah itu mulai menjabatnya berarti sejak kosong itu sampai bulan April yang akan datang. Itu menurut SK yang kemarin saya baca. Nah setelah April mungkin ada pengangkatan lagi atau bagaimana tidak tahu ya. Intinya kepala dinas kosong diampu oleh kepala dinas dari pariwisata dan kebudayaan Banjarnegara. Kemudian yang kedua tentang bos yang ditindaklanjuti pada hari Jumat kemarin pembuatan RKAS ya. Itu sekolahan disuruh mengecek rekening yang terakhir kemarin, rekening yang belum diperbarui, bukan masih ada saldo yang sangat besar ya, karena ada pemberitahuan itu saldo sebuah sekolah itu masih 50 juta lebih ya. Andai kata tidak diambil, sekolah kan mengalami kerugian karena mulai tahun 2022 nanti saldo yang akan diterimakan hanya sisanya. Dilong dari 50 juta itu misalnya ya, sisanya tinggal berapa gitu. Jadi mudah-mudahan sih di Wanayasa tidak ada ya. Mau saya lihat di SD saya itu tinggal 100 apa 200 gitu. Tinggal apalagi mau ganti rekening yang mungkin sudah dimatikan itu ya. Kemudian yang ketiga terkait pelaksanaan pembuatan RKS, itu pesan dari Pak Endar. RKS dipikirkan secara matang, dibuat secara matang betul-betul karena di tahun ini tidak ada perubahan lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau dulu kan bisa 1 tahun itu sampai 2-3 kali bahkan 4 kali ya. Nah di tahun ini tidak ada perubahan RKAS lagi. Jadi 8 standar itu untuk bisa didanai semua, dipikirkan matang-matang sedapat mungkin. Yang membuat RKAS bukan hanya bendahara ya. Monggo dimusyawarahkan dengan semua teman yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah mengetahui. Dan jangan ditinggalkan juga komite sekolah. Meskipun komite sekolah mungkin tidak ditanya satu persatu berapa biaya yang dikeluarkan dari setiap standar, tapi paling tidak komite sekolah ngerti ya. Apa maning kepala sekolah ngerti belas ya pripun nggih. Apa-apa sing olah bendahara, dadine kepala sekolah tilu nek ditakoni. Nggih. Itu pesan dari Pak Endar selaku manajer pos di kabupaten. Jadi hal-hal yang prinsip yang terdapat di skup nasional 8 standar pendidikan itu monggo semuanya untuk didanai. Ya mana-mana yang perlu diprioritaskan, kemudian mana-mana yang agak kurang diprioritaskan monggo untuk bisa dimusyawarahkan dengan teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain pun kalau ditanya tahu tentang BOS, tidak hanya dikuasai oleh seseorang. Kalau ada masalah, kalau hanya 1 orang yang tahu, otomatis nanti teman yang lain bisa cuci tangan ya. Ditakoni tentang BOS mboten ngertos, pancen orang ngerti sih ya. Kan ngarang ya mboten mungkin ya. Monggo untuk menjaga semuanya agar selamat semuanya ya.
terbuka lah, ya, transparan, terbuka, semua teman tahu sehingga tidak terjadi saling suudon. Karena tidak menutup kemungkinan sekarang modelnya siplah, ya. Siplah itu kalau tidak terbuka ya teman yang lainnya nggak ngerti tombol kembalian berapa misalnya. Itu kalau tidak terbuka ya teman yang lain nggak ngerti. Ngertinya ya sing diserai, sing mboten diserai ya orang ngerti gitu. Ini mohon maaf ya, mungkin ada yang tersinggung atau yang tersinggung ya monggo untuk bisa terasa gitu. Karena saya di sini kan mewakili kepala sekolah ya, jadi saya mungkin punya hak untuk berbicara seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat tentang vaksinasi anak. Ini sasaran yang ada di Kabupaten Banjarnegara umur 6 sampai 12 tahun ya, berarti anak usia SD. Sejumlah 72.024 anak. Mulai hari Kamis kemarin tanggal 6 Januari 2022 itu sudah dimulai vaksinasi untuk SD 1 Kerandegan dan SD 4 Kerandegan. Nah, mungkin hari ini sudah meluas di wilayah Kabupaten Banjarnegara meskipun belum sampai di Kecamatan Wanayasa. Kemudian karena di bulan ini, bulan Januari itu ada program imunisasi untuk kelas 1, 2, dan 5. Oleh karena itu, kalau bulan ini ada jadwal vaksinasi COVID-19, untuk kelas 1, 2, dan 5 belum boleh divaksin COVID-19. Paling tidak nanti menunggu 1 bulan, minimal 1 bulan setelah imunisasi. Kalau kelas 1 itu DT, kelas 2 dan 5 TD. Untuk lebih jelasnya ya nanti ikuti sosialisasi di kecamatan bagi yang diberi tugas oleh kepala sekolah. Yang boleh vaksin COVID-19 mulai bulan Januari kalau sudah dijadwalkan di tempat kita berarti kelas 3, kelas 4 dan kelas 6 itu sudah boleh langsung melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kemudian bagi orang tua siswa yang belum vaksin itu seperti apa yang tadi dingendikake Bu Korwil, boleh dinunutkan di tempat kita. Kita data itu diberi kuota sekitar 100 vaksin ya. 100 vaksin untuk wali murid yang belum divaksin COVID-19. Jadi nanti ya kita kerjasama dengan puskesmas untuk menyampaikan orang tua siswa yang kemungkinan besar kan sering wirawiri ke tempat satuan pendidikan kita ya, entah mengantar anak, entah menjemput anak begitu. Jadi harapannya ya ketika mengantar anak mereka harusnya tidak boleh masuk lingkungan sekolah kita kalau belum vaksin gitu. Nanti kalau barcode-nya sudah jadi, mereka yang mau masuk ke lingkungan sekolah kita harus scan. Kalau tidak scan, tidak boleh masuk. Tugasnya apa? Intinya scan QR atau peduli lindungi itu adalah untuk mencegah adanya penularan COVID di lingkungan sekolah kita. Jadi siapapun tamu yang datang harus scan. Nah ini kesempatan untuk menolak mungkin tamu-tamu yang tidak kita undang, tamu-tamu yang kita mungkin tidak terlalu senang didatangi tamu itu. Contohnya siapa ya? Laboratori bisa sedino nganti ping pira gitu. Nah itu nanti semuanya yang masuk ke lingkungan sekolah kita itu harus scan, termasuk seluruh guru ya. Seluruh guru, wali murid, kemudian termasuk anggota komite. Jadi nanti anggota atau kuota yang masuk di lingkungan kita itu tidak dibatasi ya Mas, tidak hanya 10-20 tapi
bisa dibatasi, tapi bisa disetting 2.000 sampai 2.000. Nah, sampai 2.000. 2.000 itu kira-kira tamu kita ada enggak itu 2.000 ya? Mungkin kalau pas kumpulan bareng itu mungkin sampai ratusan ya. Kalau ribuan ya mungkin kalau di SD tidak terlalu banyak seperti itulah ya. Jadi tujuan dari pembuatan barcode itu tadi mengantisipasi adanya penularan COVID-19 dari luar lingkungan kita atau mungkin yang ada di lingkungan kita sendiri. Nanti di sana di barcode itu nanti terbaca orang-orang yang terindikasi COVID-19 itu terbaca dengan gambar hitam. Berarti itu orang yang terinfeksi COVID. Kalau merah itu belum dinyatakan terinfeksi, mungkin berasal dari daerah yang terinfeksi ya. Kalau kuning ya mungkin, dan nanti penjelasannya biar Mas Doni yang kedal. Kemudian untuk mensukseskan vaksin ini juga butuh kerjasama koordinasi dengan Korwil ya. Jadi bukan lagi seperti dulu PGRI mensukseskan vaksin, itu bukan, tapi ini tugas guru secara keseluruhan, bukan hanya tugas PGRI ya. Ini tugas kita yang ada di dunia pendidikan, mulai dari entry data peserta vaksin, kemudian langsung nanti cetak kartu vaksin, itu membutuhkan petugas. Jadi Bapak Ibu guru kalau dimintai tenaganya untuk membantu ya monggo, untuk bisa ikhlas dan suka rela. Alhamdulillah kemarin PGRI bisa berjalan dengan lancar dan sukses Bu. Dibilang sukses karena kita targetnya 1.000 tapi nyatanya yang tervaksin 1.000 lebih, 1.500 lebih ya. Kemudian yang keenam hubungannya dengan pembelajaran tatap muka yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Parijem. Jadi intinya barcode itu dibuat dalam rangka ini mengikuti adanya pembukaan atau pembelajaran tatap muka secara keseluruhan tanpa melihat jumlah siswa. Dari semua ruangan yang ada kita maksimalkan, kita gunakan, meskipun jumlah siswa dalam satu ruang itu ada yang lebih dari 20 ya. Kalau dulu kan kita dibatasi 16, kemudian 18, sekarang wis mandan bebas. 30 ya kena, 40 ya kena, bareng ruangannya anane kuwi sih nggih. Mosok kon gawe tenda nang halaman. Nah itu. Jadi meskipun bebas tapi kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Monggo Bapak Ibu guru untuk selalu bisa mengkawal penerapan protokol kesehatan ini di lingkungan sekolah masing-masing ya. Ampun bosen-bosen leh ngelingke bocah. Bola-bali Bu guru matur kados niku, bola-bali kados niku. Mboten napa-napa. Karena ini demi kebaikan kita semua. Jangan sampai PTM yang sudah 100% nanti ditarik kembali, kita dikembalikan untuk bisa melaksanakan PJJ lagi. Cah-cah kuwi nek ditari, kayane nek kon PJJ maning suka mboten, suka mangkat sekolah ketemu Pak Guru Bu guru. Oleh karena itu monggo dikondisikan betul sekolahnya supaya pembelajaran tatap muka ini bisa terlaksana dengan baik. Karena kita sebelumnya sudah ngisi survei ya. Otomatis survei persiapan PTM itu kita ngisinya kan bukan yang jelek-jelek ya. Ya karena kita dianggap siap ya otomatis kita ngisinya paling ora ya 75% ke atas kesiapan kita dalam pelaksanaan PTMT. Kemudian berikutnya tentang scan kode QR. Ini intinya untuk pelacakan kontak semua guru, semua tamu yang masuk ke sekolah harus scan pada barcode tersebut. Ini mengantisipasi kalau ada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 terdeteksi melalui gambar-gambar yang saya sampaikan tadi, hitam, merah, hijau, kuning itu tadi ya.
Ini awalnya repot karena penjenengan harus membuat aplikasi, tapi insya Allah kedepannya akan lebih terbiasa. Seperti halnya pemakaian fingerprint, ya. Fingerprint pada awal-awalnya repot, bingung piye carane dan sebagainya. Tapi setelah terlaksana ya tangannya stempel pun sudah scan sampun ya. Dan sekarang seperti itu. Jadi pembuatan barcode yang mungkin awal-awal repot, tapi insya Allah kedepannya berbagai tamu yang datang ke daerah kita, ke area lingkungan sekolah kita akan membantu kita, mengawasi mereka, tamunya aman apa tidak masuk ke lingkungan kita. Mungkin seperti itu, nggih. Kemudian satu lagi, lupa ini. Untuk guru yang belum vaksin, menurut ketentuan SKD itu tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kalau siswanya di sekolah, kemudian gurunya dari rumah mengajarnya, si kira-kira mengalami kendala apa mboten? Harapannya ya semua guru, semua warga sekolah untuk bisa vaksin semuanya. Bukan berarti terus oleh tatap muka kemudian kita rasanya seneng ya, seneng asik kon saka omah, diulang karo turun dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kenapa? Nanti dampaknya pada gaji kita juga. Ya. 10 hari kita tidak bekerja tanpa keterangan terus menerus, ya. Tidak hadir di tempat kerja 10 hari terus menerus, itu bisa dikenakan pasal pemberhentian 10 dino itu setahun, atau secara kumulatif 28 hari tanpa keterangan yang jelas. Intinya monggolah kita sebagai aparatur negara, abdi negara, punya kewajiban harus mensukseskan vaksinasi COVID-19. Wong jenenge guru kan digugu karo ditiru. Nek awake dhewe kok ora menehi contoh, berarti kita bagaimana kita akan ngomongi orang lain. Nggih, intinya seperti itu. Kita berikan contoh kepada warga lingkungan sekitar kita, sehingga kita pun tidak terkena sanksi PP 94 tahun 2021. Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Untuk pembuatan barcode QR kode, ya, nanti disampaikan oleh Mas Dani dan Mbak Larasati. Mungkin dari saya cukup sekian. Banyak hal dalam saya matur menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan pembawa acara. Terima kasih pada Ibu Sri Sumiati atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pembuatan QR kode sekolah Peduli Lindungi yang akan disampaikan oleh Pak Dani Indra Putra. Kepada Pak Dani kami persilahkan. Ibu Parijem selaku Korwil Sam Dinipora Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Sarengat selaku pengawas TKSD Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Sudarsono selaku Ketua K3S Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Wanayasa, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu operator sekolah atau yang mewakili. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu di sini
tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, kemarin hari Rabu kemarin tadi yang seperti disampaikan Bu Sri Sumiati, saya Bu Sri Sumiati serta Mbak Laras itu diundang di kabupaten, di dinas kabupaten untuk mengikuti cara membuat QR kode peduli lindungi. Ini nanti setelah QR kode ini juga nanti setiap guru, setiap anggota di masyarakat, anggota di sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, kalau siswa belum wajib, itu wajib mempunyai aplikasi peduli lindungi di HP. Jadi monggo sekarang sebelum mendownload aplikasi peduli lindungi di HP terlebih dahulu, monggo silahkan masuk ke Play Store untuk HP Android. Itu semua warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, baik yang WB maupun yang ASN, itu wajib memiliki aplikasi peduli lindungi. Monggo silahkan Bapak Ibu buka HP-nya, kita download bareng-bareng. Silahkan masuk ke Play Store. Kemudian masuk, kemudian cari, telusuri aplikasi itu peduli lindungi tanpa spasi. Peduli lindungi, peduli lindungi tanpa spasi. Nanti logonya seperti ini, warna biru putih ini. Silahkan diklik, kemudian pilih install atau pasang. Monggo. Peduli lindungi, silahkan diinstal atau pasang. Tunggu sampai proses install selesai. Kalau ruang tidak cukup, silahkan nanti dari file itu di backup terlebih dahulu. File yang disimpan di telepon ataupun aplikasi yang mungkin tidak dipakai, silahkan di uninstall terlebih dahulu. Misalnya Shopee atau apa, itu di-install dulu. Penting banget. Atau TikTok, barangkali Shopee, TikTok itu karena yang aplikasi yang bisa memakan memori cukup besar, itu di-uninstall terlebih dahulu. Sudah punya saya, udah lama lagi. Kemudian kalau sudah, silahkan nanti buka aplikasi. Ini saya tidak ada di HP, ini silahkan nanti ada yang sudah berhasil mendownload aplikasi peduli lindungi. Ada kuotanya Ada kuota, bagi yang tidak mau monggo silahkan menghubungi. Tidak kuota, silahkan untuk WiFi bisa tethering dengan sebelahnya ataupun menggunakan WiFi, tanya silahkan menghubungi Aheri untuk di password di sini WiFi sekolah sini. Monggo silahkan donatur yang bisa tethering, yang kuotanya masih banyak. Monggo. Mereka mendikbud ya. Pada agen tampang mendikbud. Baik, kalau isu yang sudah, silahkan buka aplikasi peduli lindungi tersebut. Kemudian nanti tampilannya biru seperti ini, nggih. Silahkan warga negara Indonesia dipilih. Di sini sepertinya tidak ada yang warga negara asing. Insya Allah WNI semua. Monggo silahkan dipilih, klik warga negara Indonesia. Kemudian nanti ada syarat penggunaan dan kebijakan privasi. Silahkan dicentang. Kemudian pilih saya setuju. Menggunakan nomor telepon atau menggunakan email. Kalau menggunakan email, klik alamat email. Kalau menggunakan telepon tadi, kalau sudah masuk secara default itu akan jam 9 kurang, hampir seminggu. Tapi kemarin ada teman yang 3 hari itu juga sudah. Jadi nanti tidak usah kaget kalau ada yang sudah dapat email balasan,
ada yang belum, kalian dari server sana .id. Oh, nggih. Uji coba. Nggih, cmsrek.bto. Larisan, Pak. Nggih. Metune cepet. Silakan masuk.